Selamat bergabung kembali di mata kuliah akuntansi biaya proyek. Kali ini saya akan melanjutkan materi yang berkaitan dengan pembukuan ya, yaitu pengelolaan atau mengelola buku jurnal. Di sini hal-hal yang akan dibahas adalah bagaimana menyiapkan pengelolaan buku jurnal, melakukan pencatatan transaksi dalam jurnal, dan melakukan rekapitulasi jurnal. Ya. Sebelumnya akan saya review kembali bagaimana proses dari akuntansi proyek ini. Jadi proses akuntansi dilakukan mulai dari yaitu pencatatan data transaksi, pemilahan data transaksi, kemudian pengelompokan data transaksi. Setelah dikelompokkan, kita mencatatkan atau pencatatan ke dalam jurnal ledger, general ledger, dan subsidiary ledger. Kemudian menentukan keseimbangan untuk masing-masing akun, membuat laporan keuangan, membuat akun penyesuaian, dan membuat laporan keuangan proyek berdasarkan pembukuan yang sudah disesuaikan. Ini adalah urutan-urutan yang harus dikerjakan dalam suatu proses akuntansi proyek ya. Nah, apakah itu jurnal? Jurnal berasal dari bahasa Prancis ya, yang berarti buku harian. Jurnal diartikan sebagai buku harian yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi berupa pendebetan dan pengkreditan secara kronologis menurut urutan tanggal beserta penjelasan yang diperlukan. Jadi setiap ada pengeluaran, pemasukan itu ditulis setiap hari berdasarkan urutan kejadiannya ya. Nah, apakah fungsi jurnal? Fungsi jurnal itu ada beberapa, yaitu fungsi historis. Pencatatan setiap bukti transaksi dilakukan secara urut berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Jadi, jika transaksi dimulai pada tanggal 2 Februari, dia dicatat pada tanggal 2. Jika transaksi terjadi pada tanggal 3, maka dia akan dicatat pada tanggal 3, jadi tidak bolak-balik ya. Kemudian ada fungsi mencatat. Semua transaksi harus dicatat dalam jurnal tanpa ada yang tertinggal. Jadi, apapun jenis transaksinya, besar kecilnya harus dicatat. Kemudian yang selanjutnya ada fungsi analisis ya, atau analitis. Pencatatan dalam jurnal merupakan hasil analisis transaksi berupa pendebetan dan pengkreditan, serta jumlahnya masing-masing ya, berapa jumlah yang dikredit, berapa yang jumlah di debit. Kemudian ada fungsi instruksi. Jurnal merupakan perintah untuk mendebit dan mengkredit buku akun, ya, akun buku besar, sesuai dengan catatan dalam jurnal. Kemudian juga berfungsi sebagai fungsi informatif. Catatan dalam jurnal memberikan penjelasan mengenai transaksi yang terjadi. Kemudian apa saja yang dibutuhkan untuk mencatat atau mengelola jurnal ya. Pertama adalah bukti transaksi yang sah dari atau sebagai sumber pencatatan. Jadi harus ada bukti, misalnya kwitansi, nota-nota ya. Kemudian ada buku jurnal, alat tulis, alat bantu hitung, dan formulir. Nah ini kalau manual ya. Saat ini sudah ada aplikasi-aplikasi atau software-software akuntansi. Jadi Anda tinggal menyiapkan data-data saja. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam proses mengidentifikasi data transaksi. Transaksi yang dicatat harus berurutan karena jurnal merupakan catatan harian bersifat kronologis.
Tidak bisa catatan transaksi yang lebih belakangan dicatat terlebih dahulu, tidak bisa ya. Transaksi yang dicatat harus memuat informasi yang terkandung dalam bukti transaksi, misalnya di sini ada informasi tentang syarat pembayaran, apakah pembayaran itu akan dilakukan cash saat itu juga atau mundur 2 hari, 2 minggu dan sebagainya harus ada. Kemudian siapa nama debiturnya, harganya berapa, serta nomor faktur yang menjadi bukti transaksi. Transaksi yang dicatat harus tepat dan benar. Jadi angka-angkanya terutama, tidak boleh salah. Kemudian pendebitan dan mengkreditan. Didebit dari akun mana, dikredit dari akun mana, itu harus jelas. Karena jika tidak benar, maka tidak akan terjadi keseimbangan antara kolom debit dan debit. Jadi ini biasanya menjadi masalah bagi para akunting ya. Tidak terjadi keseimbangan atau balance antara debit dan kredit. Nah, jurnal merupakan pencatatan pertama kali. The book of original entry dari suatu transaksi yang harus didasari tanda bukti transaksi yang terjadi. Jadi apa yang dicatat harus ada bukti ya. Jika tidak ada bukti, tidak ada nota, tidak ada kwitansi, itu menjadi tidak sah. Jadi kalau akunting itu selalu menanyakan mana bukti, mana nota, mana kwitansi ya. Semuanya harus ada tercatat. Jurnal dibuat untuk memperkecil kemungkinan kesalahan yang terjadi dalam proses pemindahan transaksi ke dalam akun buku besar masing-masing. Jadi ini untuk proses check and balance ya. Pencatatan jurnal melibatkan 2 atau lebih akun yang harus didebit dan dikredit dalam jumlah yang seimbang. Jadi kalau Anda mau belanja, beli transaksi, mau beli barang, nah ini apa yang terjadi kalau Anda membayar dengan cash, uangnya diambil dari akun yang mana, masuk ke akun yang mana, itu harus jelas. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Kemudian pengumpulan dokumen transaksi. Setiap transaksi yang terjadi selama proyek akan mempengaruhi kondisi keuangan kontraktor ya. Kemudian menyebabkan perubahan keseimbangan pada aset, liability, equity, pendapatan maupun pengeluaran. Liability itu kewajiban atau hutang ya. Kalau equity itu modal. Contoh, ketika kontraktor membeli material, maka terjadi perubahan dalam aset kontraktor berupa pengurangan kas apabila dilakukan pembayaran secara tunai, ataupun perubahan dalam kewajiban kontraktor berupa bertambahnya hutang kontraktor. Jika misal kontraktor beli material berupa semen, sekian ratus sak, sekian ribu sak, nah kalau dia bayar cash otomatis akun kasnya itu akan berkurang ya. Akun yang menampung uang itu akan berkurang jumlah uangnya karena akan membayar semen tadi, material tadi. Tetapi dia memiliki aset berupa semen ya, atau persediaan material berupa semen. Atau jika semen itu sudah datang tetapi pembayaran dilakukan sebulan kemudian, 2 atau 2 bulan kemudian, maka akan terjadi penambahan hutang dari si kontraktor itu. Inilah menyebabkan terjadinya perubahan antara sisi aset dan sisi sebelah kanan dari keseimbangan akuntansi itu ya. Penyeimbangan dari pembelian material berupa pertambahan jumlah material dalam proyek ya, tadi saya sudah sebutkan. Nah, transaksi diikuti dengan munculnya dokumen transaksi yang merupakan bukti visual dari transaksi. Tentunya kalau data transaksi itu akan ada bukti transaksi ya.
Dokumen transaksi sebagai bukti visual harus dapat memperlihatkan nilai transaksi, jenis transaksi, tanggal kejadian, serta pihak yang terlibat dalam transaksi. Jika pembelian material harus terlihat pada faktur pembelian, yaitu nilai dari pembelian material, ya, berapa nilainya, apakah 50 juta, 100 juta. Sistem pembeliannya bagaimana, apakah tunai atau pembayaran mundur di belakang. Kemudian harus ada nama suppliernya siapa yang menjualkan itu, dan tanggal pembeliannya kapan. Nah, ini adalah contoh dari dokumen transaksi sebagai sumber data proses akuntansi proyek. Ya. Dokumen laporan harian. Kita lihat kolomnya, kolom dokumen, transaksi, dan data yang tercantum. Laporan harian, penggunaan tenaga kerja per hari. Transaksinya adalah penggunaan tenaga kerja per hari berapa, penggunaan peralatan, penggunaan material, kemajuan proyek. Data yang tercantum pada penggunaan tenaga kerja harian, ya, tenaga kerja per hari, ya. Bila tenaga kerja menggunakan upah harian, maka biaya tenaga kerjanya yang tercantum di sana berapa per hari, apakah 100.000, 150.000, ya. Bila sistem pembayaran lamsam, maka biaya tenaga kerja diketahui per hari dari volume pekerjaan yang dihasilkan. Kalau dia lamsam, ya seharinya dapat kerja berapa, itulah yang ditulis. Kemudian untuk penggunaan peralatan, data apa yang tercantum? Untuk peralatan sewa, biaya peralatan per hari dapat diketahui dari jumlah waktu penggunaan dari peralatan itu, ya. Kemudian biaya bahan bakar dan operator bila digunakan. Misalnya ada nyewa alat berat, dalam satu hari itu dia bekerja berapa jam, 8 jam atau 14 jam, dihitung berapa harga per jamnya, itulah transaksi saudara, ya. Kemudian penggunaan material. Biaya material per hari ketahui dari pencatatan volume menggunakan material yang dikalikan harga per satuan unit material. Kemudian ada kemajuan proyek. Jadi dengan metode percentage of completion, maka setiap kemajuan proyek akan dihitung sebagai pendapatan kontraktor berdasarkan persentase kemajuan proyek dikalikan nilai kontrak proyek. Ya. Kalau misalnya dalam satu hari Anda bisa bekerja 1% misalnya progres proyek, maka jika progres proyek 1 miliar, maka tinggal dikalikan saja 1 miliar dikali 1%. Itulah pendapatan dari perusahaan saudara atau proyek saudara. Ya. Itu untuk laporan harian. Kemudian ada faktur pembayaran upah tenaga kerja. Pembayaran upah tenaga kerja diketahui besarnya kewajiban kontraktor yang sudah dibayarkan kepada tenaga kerja. Pengurangan kas kontraktor dan asuransi. Jadi kalau setiap 2 minggu sekali misalnya terjadi opnam atau pembayaran tenaga kerja, nah, di sini akan ada faktur pembayaran upah tenaga kerja, ya, berapa jumlah tenaga kerja yang Anda bayar pada minggu tersebut. Kemudian ada faktur pembelian, pembayaran, dan penerimaan material. Kemudian ada faktur pembayaran peralatan sewa. Anda lihat di sini bagian kanan apa yang tercantum di sana, ya. Kemudian ada dokumen tagihan dan pembayaran dari pemilik proyek. Transaksinya adalah pembayaran pelaksanaan proyek. Data yang tercantum diketahui hak yang sudah dibayar oleh pemilik proyek, jumlah kenaikan kas kontraktor, dan pajak. Jadi kalau proyek saudara atau terminnya sudah dibayar oleh pemilik proyek, otomatis kontraktor akan mendapatkan uang, ya. Uang itu akan menambah pada akun kas. Jadi akun kas Anda akan bertambah, ya. Seberapa besar bertambahnya? Sebesar persentase progres yang sudah Anda
selesaikan ya. Kemudian ada dokumen timesheet dan faktur pembayaran gaji staf proyek. Kemudian ada dokumen faktur pembayaran operasional kantor ya, misalnya tagihan biaya listrik, telepon, administrasi ya. Kemudian faktur pajak dan asuransi. Nah, ini pembayaran pajak dan asuransi. Ini tentu kalau namanya pembayaran pajak dan asuransi akan mengurangi kas. Kas saudara akan berkurang. Account, sekarang akan membahas tentang account. Apa itu account atau akun? Ada account kas ya. Nah, akun adalah suatu daftar untuk mencatat transaksi keuangan yang mengakibatkan perubahan pada aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Akun-akun yang terdapat dalam neraca disebut akun real atau akun real. Sedangkan akun-akun yang terdapat dalam laporan laba rugi disebut akun nominal. Nah, ini adalah hal-hal yang harus ada dalam pencatatan transaksi yang tidak boleh Anda tinggalkan, yaitu tanggal berapa transaksi itu terjadi. Kemudian berapa nilai transaksi, apakah 1.500.000, ya, 20 juta. Kemudian kode struktur akun ya. Jadi akunnya itu kodenya berapa? Misalnya dia akan mengurangi akun kas. Nah, kode daripada akun kas itu berapa? Apakah 003, 007 ya? Itu akun. Kemudian kode biaya. Nah, biayanya misalnya biaya material ya, pembelian material, kodenya berapa? Apakah 1001 misalnya. Kode pekerjaan. Jadi semua kegiatan atau akun-akun harus diberikan kode. Nah, apa manfaat pembuatan kode itu ya? Sangat fleksibel dalam mengakomodasi bertambahnya akun yang dicatat, dapat merangkum informasi lebih ringkas dengan keterbatasan ruang yang ada, kemudian dapat menunjukkan hierarki data, kemudian memungkinkan para pengguna ya, bagi pengguna memilah dan mengelompokkan data sesuai dengan tempatnya. Nah, ini ada identifikasi transaksi selama tadi proyek ya. Transaksi, ada balance sheet, ada income statement. Balance sheet ini neraca ya. Income sheet ini laporan keuangannya ya. Balance sheet ada aset, ada liability, ada equity. Kemudian pada income statement itu ada pendapatan dan biaya, revenue dan biaya. Jadi transaksi itu ada balance sheet ya. Identifikasinya ya, identifikasi transaksi itu pada balance sheet dan income statement. Ini adalah contoh struktur account pada kontraktor kecil ya. Nomor account, nama account, keterangan. Misalnya pada account golongan aset, kode 100 itu adalah kas. Account kas kodenya 100. Apa itu account kas? Uang tunai yang dipegang kontraktor di proyek ataupun di kantor ya. Jadi misalnya kontraktor tersebut atau proyek tersebut memiliki uang modal 500 juta.
yang akan dicatatkan pada account kas, dimasukkan pada account kas. Itu kode kasnya itu adalah 100. Kemudian ada kas di bank misalnya. Selain uang kas yang dia pegang 500 juta yang dibawa oleh akunting di kantor, memiliki tabungan juga dia di bank ya, uang kas di bank. Kontraktor memiliki uang kas di bank misalnya 1 miliar, maka kodenya adalah 101. Misalnya kode kas, uang kas di bank BCA, kodenya 101. Uang kas di bank BNI itu misalnya 102 ya. Jadi jumlah uang yang tersimpan di bank. Kemudian ada piutang 110. Kemudian ada kemajuan proyek belum tertagih 112 ya. Kemudian ada piutang 113, jadi beda antara 110 dan 113. Jika 110 piutang pemilik proyek, tagihan yang belum dibayar oleh pemilik proyek. Kalau 113 hak yang dimiliki kontraktor, misalnya dilakukan pembayaran awal material dan subkontraktor ya. Misalnya Anda sudah membeli material dengan DP atau membayar lunas 100 juta. Tetapi materialnya atau semen tadi belum dikirim ke proyek, berarti Anda memiliki tagihan ke toko bangunan ya. Senilai uang yang sudah Anda bayar. Maka akan timbul akun piutang. Kemudian ada inventaris proyek, inventaris material ya. Jadi berapa material yang ada di lokasi proyek. Misalnya Anda sudah membeli besi ya sejumlah 500 batang, itu senilai misalnya 25 juta. Berarti inventaris material Anda 120 adalah senilai besi yang sudah Anda beli. Kemudian ada kode 130 jaminan dan garansi, ada tanah dan bangunan, ada akun akumulasi depresiasi dan bangunan, dan selanjutnya sampai dengan aset lain ya. Kemudian di sini lanjut pada akun yang termasuk liability atau hutang. Ada kode 200 hutang, pajak tertahan, asuransi belum dibayar atau terbayar, pembayaran di luar kemajuan proyek, kewajiban jangka pendek. Kemudian ada kewajiban jangka panjang. Kemudian pada akun pada sisi equity atau modal, ada modal di sana kodenya 300 dan laba atau rugi kodenya 310. Kemudian ada income dan expense. Income itu pendapatan, expense itu pengeluaran atau beban ya. Ada kode 400 pendapatan proyek. Pendapatan proyek itu adalah pendapatan yang diperoleh kontraktor yang dinilai dari kemajuan proyek. Pendapatan ini didetailkan dalam pendapatan untuk setiap item pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak ya. Kemudian 410 biaya proyek merupakan biaya yang dikeluarkan kontraktor. Detail biaya pelaksanaan proyek dibuat dalam pembukuan sendiri yang mencantumkan biaya material, biaya tenaga kerja, biaya peralatan, biaya subkontraktor, dan biaya tidak langsung untuk seluruhan proyek dan masing-masing item pekerjaan. 420 penggunaan peralatan dalam proyek. Akun ini merupakan kontra akun untuk biaya peralatan proyek bila peralatan digunakan milik sendiri ya. Dan kemudian ada 421, 429 biaya kepemilikan alat, 430 pendapatan lain, 440 pengeluaran umum dan administrasi kantor, 450 biaya kantor yang didistribusikan ke proyek ya. Nah, ini ada keterangan yang
tidak diisi arsiran abu-abu, akun yang digunakan dalam laporan keuangan proyek dan perusahaan. Yang ada abu-abunya adalah akun-akun yang digunakan dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, bagaimana kita membuat atau menyusun kode-kode dari akun ini ya? Kode ini harus dibuat secara sederhana dan mudah dimengerti. Kemudian kode akun dalam penggunaannya harus konsisten ya. Jangan apa istilahnya itu tidak berurutan ya. Kemudian kode dibuat sederhana dan mengerti, konsisten. Jika ada penambahan akun baru, usahakan jangan sampai mengubah kode yang ada. Nah, ini ada berbagai macam kode ya. Sistem numeral, jadi kodenya dengan menggunakan penomoran dari 0 sampai dengan 9. Kemudian sistem desimal, akun diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompok dibagi menjadi beberapa golongan, dan tiap golongan dibagi menjadi jenis-jenis akun mulai dari angka 1 sampai dengan 9. Kemudian ada sistem mnemonic ya. Akun ini menggunakan huruf dia. A, B, C, D, demikian ya. Kemudian ada kode kombinasi huruf dan angka. Ini contoh sistem numeral. Akun diberi nomor mulai dari 1 sampai dengan 100 ya. 100 kas, 101 bank, 102 piutang dagang, gimana? Kemudian ini kode kelompok. Jika akun diberi kode 3 angka, maka angka pertama menunjukkan kelompok, angka kedua menunjukkan golongan, angka ketiga menunjukkan jenis akun. Ini paling sering digunakan ya. Misalnya kas 111, angka pertama berarti kelompok aktiva. Angka kedua berarti golongan aktiva lancar. Angka ketiga berarti jenis akunnya adalah akun kas ya. Kemudian ini ada kode blok. Nah, ya. Jadi kalau aktiva lancar maka nomor antara 100 sampai dengan 149. Untuk aktiva tetap 150 sampai 199. Utang lancar 200 sampai dengan 249. Utang jangka panjang 250 sampai 299 ya. Kemudian ini sistem desimal ya. Misalkan kelompok 0 adalah akun aktiva lancar. Tiap kelompok dibagi menjadi beberapa golongan. Misalkan golongan 10 adalah piutang usaha. Tiap golongan dibagi menjadi beberapa jenis akun. Ya. Misalnya akun 101 adalah piutang bunga, akun 102 adalah piutang sewa. Ya. Kemudian ini mnemonik. Jadi menggunakan huruf dia. Misalnya aktiva lancar, kodenya AL. Utang jangka panjang, UJP ya. Jadi singkatannya saya digunakan. Kemudian juga ada kombinasi antara huruf dan angka. Kas kodenya AL01, utang gaji kodenya UL03. Ini agak sulit mengetahui atau mengingatnya, tapi karena sistem komputerized seperti sekarang sebenarnya tidak terlalu penting juga mengingatnya gitu ya. Kemudian ini adalah contoh kode biaya misalnya. Kode item biaya ya. Untuk tenaga kerja 1000 adalah mandor, 1010 adalah tukang kayu, 1020 adalah tukang batu, 1030 tukang besi, 1040 pekerja. Untuk golongan tenaga kerja. Kemudian untuk golongan material 2000 ada semen, 2010 adalah pasir, ya, 2020 ada kerikil, 2030 besi tulangan, 2040 adalah kayu. Jadi
Semua jenis material ini kita berikan kode. Kemudian untuk peralatan, ya, 3000 molen, 3010 stamper, 3020 bar cutting, 3030 bar bender, dan selanjutnya. Kemudian ada biaya tidak langsung, ya, 4000 staf proyek, 4010 listrik. Nah, itu semuanya kita kasih kode. Nah, bagaimana kita menyusun ini, ya? Kita harus buat ini, ya, work breakdown structure. Kemudian ada pengelompokan pekerjaan, dan baru kita bisa berikan kode pekerjaan. Fungsi kode pekerjaan adalah untuk mengetahui detail dari setiap akun berdasar item pekerjaan. Akun yang didetailkan dalam setiap pekerjaan dalam balance sheet adalah piutang. Kemudian ada progres proyek yang belum ditagih, ya, pendapatan dan biaya proyek. Nah, ini adalah analisa kinerja pekerjaan dengan konsep on value. Ini saya sudah jelaskan posisinya di mana antara akuntansi biaya proyek dan on value manajemen sistem, ya. Nah, ini contoh-contoh kode dalam pekerjaan gedung. 1 persiapan, 2 fondasi, 3 kolom, 4 balok dan plat, 5 struktur, 6 pekerjaan dinding, 7 pekerjaan lantai, 8 pekerjaan pintu dan jendela, 9 finishing, 10 mechanical dan electrical. Nanti di pekerjaan persiapan ini tentunya bisa dibagi lagi, ya. Apa saja jenis-jenis pekerjaan persiapannya. Kemudian pada kode 2, fondasi apa saja yang dikerjakan, atau jenis fondasi apa saja yang ada, itu masing-masing diberikan kode semua. Kolom demikian juga, misalnya kolom ukuran 30-30, ada kolom 14-50, dan sebagainya. Itu diberikan kode semua. Nah, saya rasa sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Saya lanjutkan lagi nanti pada tahap kedua dari pengelolaan jurnal. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali pada perkuliahan berikutnya.